Shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa dengan Anda di pagi hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita ada di pagi hari ini, kita memberikan waktu secara khusus untuk kita mencari wajah Tuhan, pasti kita akan mendapatkan sesuatu di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama dengan antusias, kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi setiap hidup kita. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah bersama-sama. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kami mau memilihmu Tuhan, pribadimu saja Yesus yang kami rindukan,
ya Roh Kudus. Harta yang tak ternilai, pribadi yang berharga, pribadimu ya Roh Kudus yang menuntunku. Kirama yasin, kinamaya namaya masyakara larama. Oh haleluya, kirama namaya syakara namaya se, kirama namaya se. Yesus, shikarabaraba nama syakaraba, kirabarabaraba syakarana syakaraba. Kami kan tetap memilih-Mu Tuhan, sekalipun dunia bergoncang, sekalipun dunia dalam kegelapan, kami tetap memilih-Mu ya Roh Kudus. Oh, memilih-Mu bagian kami yang terbaik Tuhan. Syakarabana masyikire kiramana masyakarana marase, kinamana nama syakarabaraba, kiramana masyikire shikaramana manama. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu, tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia.
tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milik-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah kami. Sungguh Tuhan, tiada yang lebih indah ketika kami berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Di tempat kami berada, ketika Engkau mencurahkan kasih-Mu, disitulah hal yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau katakan, Tuhan, Engkau sungguh berharga, Engkau sungguh mulia, dan kami percaya Tuhan, bahwa pada pagi hari ini pun, Engkau masih mengasihi setiap hidup kami. Engkau akan memberikan kebenaran firman-Mu, yang akan menjadi tongkat yang akan menuntun setiap hidup kami Tuhan. Engkau akan mencurahkan penyertaan-Mu Tuhan, buat setiap kehidupan kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini, bukan cuma sekedar berjalan dalam kehidupan, tetapi kami masuk di dalam rencana-Mu, menggenapi setiap kehendak-Mu Tuhan. Bahkan hidup kami Tuhan akan berbuah dan akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berfirmanlah buat kami Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu yang sederhana, sehingga firman itu mengubahkan setiap hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biarkan Kau sendiri Roh Kudus yang berfirman buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama pada pagi hari ini, kita mau belajar tentang bagaimana hidup yang disertai oleh Tuhan, atau hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kita telah melampaui tahun 2024, berapa waktu yang lalu, mungkin ada beberapa orang dengan susah payah. Saya yakin sih setiap kita juga berjalannya susah payah, cuma tergantung hasil apa yang kita capai di dalam pengharapan kita. Mungkin ada beberapa orang yang pengharapannya tidak tergenapi, atau ada orang yang mungkin mengalami kemenangan di dalam tahun 2024. Apapun musim yang kita lalui, kita tahu bahwa Tuhan masih baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu masih menyertai hidup kita. Bahkan mungkin dari setiap kita, dari jemaat yang mendengarkan ini juga, di awal tahun atau di akhir tahun, berdoa untuk melihat tahun 2025. Mungkin berkaca dari tahun 2024, apa yang terjadi. Mungkin kita sama-sama berdoa, minta penyertaan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, agar kita bisa melalui lebih baik daripada tahun 2024. Tidak ada yang salah, justru kita harus minta penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kaki kita. Tetapi bagaimana caranya agar kita ini dapat terus mengalami penyertaan Tuhan, bukan cuma di dalam momen-momen tertentu, tetapi dari day by day, dari setiap hari, dari setiap saat, Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita belajar dari sebuah kisah seorang tokoh di dalam perjanjian lama, yaitu Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf ini adalah seorang yang mengalami banyak hal yang buruk, gitu ya. Bahkan bukan yang buruk sih sebetulnya, ya, ketika dia dari kecil sampai usia 17 tahun kurang lebih, dia adalah orang yang betul-betul mendapatkan kasih karunia dari ayahnya, Yakub atau Israel. Dia dikasihi, dia diberikan jubah yang indah, dia mendapatkan perlakuan yang istimewa. Tetapi di satu sisi, dia juga mendapatkan sebuah perlakuan yang buruk dari saudara-saudaranya. Kita tahu bahwa saudara-saudaranya itu iri, bahkan sampai benci kepada Yusuf, gitu ya. Apalagi satu ketika Yusuf itu mendapatkan sebuah mimpi. Nah, mimpinya ini berbicara tentang ada berkas-berkas gandum, lalu berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya itu tunduk, ya, atau merendahkan
merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di atas gandum yang milik Yusuf. Lalu berikutnya adalah bahwa matahari, bulan, dan bintang semuanya juga tunduk. Gitu ya. Sebuah mimpi yang cukup membuat saudara-saudaranya itu semakin membenci. Singkat cerita, ketika itu terjadi, Yusuf akhirnya dijual ya kepada orang Ismail, orang Midian. Lalu dari orang Midian itu dijual kepada orang Mesir. Ya. Bukan sembarang orang sih, orang yang cukup berada, orang yang memiliki jabatan, yaitu Tuan Potifar. Ya. Di sana Yusuf harus mulai dari nol, dia bekerja ya, sampai dia mengalami fitnah, lalu dia juga dimasukkan ke dalam penjara. Singkat cerita, ya, dari penjara itu dia ketemu dengan juru minum dan juru roti, lalu dilupakan gitu ya, menafsirkan mimpi lalu dilupakan oleh juru minum. Sampai satu ketika Tuhan angkat kehidupan daripada Yusuf gitu ya, karena Yusuf dapat menafsirkan ya melalui hikmat Tuhan, menafsirkan mimpi daripada Firaun. Lalu Yusuf diberikan sebuah kuasa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dari kisah itu kalau kita lihat, kalau kita membaca Alkitab ya, kita membacanya wow luar biasa, kita bisa melihat kehidupan yang diubahkan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi kalau kita menjalaninya, ya, belum tentu ya, kita bisa melihat seperti apa yang kita baca. Tetapi apa yang kita baca di dalam Alkitab kalau kita hidupi betul-betul, maka itu pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Yusuf dari hal yang buruk Tuhan bisa rubahkan. Ya. Saya percaya bahwa pagi hari ini, apapun musim yang telah kita lalui, dan ketika kita akan masuk di dalam musim yang baru, kalau kita betul-betul mengerti kebenaran firman Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat tuntunan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Nah, mari kita belajar. Ya. Ada beberapa hal bagaimana caranya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Ya. Yang pertama, kita mau belajar dari sikap Yusuf atau dari kehidupan seorang Yusuf ini. Yang pertama adalah jangan menoleh ke belakang, tetapi fokus mengerjakan apa yang ada. Ya. Kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, jangan sekali-kali kita menoleh ke belakang. Entah itu keberhasilan kita, apalagi kalau itu adalah hal yang keburukan atau hal yang tidak sesuai di dalam kehidupan kita. Jangan pakai itu. Ya. Tetapi berusahalah untuk mengerjakan apa yang ada di depan atau di tangan kita hari ini. Karena Tuhan itu menyertai apa yang ada, yang Tuhan berikan, dan ketika kita kerjakan dengan tanggung jawab, maka Tuhan akan memberkati. Itu pun yang terjadi dalam Yusuf. Ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ya, saya ulangi kata-kata yang cukup menarik di sini adalah Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa? Apa yang dilakukannya, Tuhan buat berhasil di dalam pekerjaannya. Ya. Penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf berhasil di dalam pekerjaannya. Artinya, tidak mudah sih bagi seorang yang mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya, apalagi dijual, apalagi dipisahkan, dibenci gitu ya, oleh orang yang terdekat. Di dalam sekejap, ya, Yusuf itu bisa berubah di dalam kehidupannya. Dia tidak hidup di dalam masa lampaunya. Dia tidak mengizinkan hal-hal yang buruk atau kedagingannya untuk menguasai hidupnya. Tapi dia belajar untuk mengerjakan sesuatu yang ada di depannya. Dan yang pasti adalah ketika dia mengerjakan, dia dengan hati yang benar di mata Tuhan. Makanya Tuhan menyertai. Ya. Dari seorang yang tidak pernah bekerja keras mungkin ya, tidak pernah bekerja dengan mencucurkan mungkin air matanya, tapi dia harus memulai dari awal.
Ingat, Yusuf itu seorang yang dijual. Kalau dijual itu bicara budak, dia tidak punya hak sama sekali. Tapi ketika dia diperhadapkan itu, dia tidak izinkan untuk dia menoleh ke belakang. Dia tidak izinkan kedagingannya itu muncul di dalam hidupnya. Yang dia izinkan adalah tetap roh Allah yang ada di dalam hidupnya untuk bekerja, membantu, menolong dia. Makanya apa yang dilakukannya itu selalu berhasil. Bapak Ibu, setiap kita itu diberikan sebuah talenta di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah biarkan kita itu tanpa modal apa-apa. Kalau hari ini kita mengalami seperti Yusuf, maka lihatlah modal yang ada di dalam tangan kita. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan rajin, kerjakan dengan tanggung jawab. Plus, berdoalah, minta penyertaan Tuhan. Saya yakin sekali, Tuhan pasti akan sertai kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Disitulah kunci awal Yusuf. Ya. Kalau kita lihat, jangan lihat endingnya, tapi awal ketika dia merespon dengan benar. Disitulah awal Tuhan membawa dia menggenapi mimpi. Ya, 2 mimpi itu yang digenapi dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, apa yang harus kita punyai di dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah milikilah integritas di dalam pekerjaan kita. Atau jangan ikuti arus dunia. Milikilah integritas dan jangan ikuti arus dunia ini. Integritas itu penting. Apa sih integritas itu? Integritas itu adalah sebuah pendirian yang teguh untuk memegang sebuah nilai yang benar dan tepat. Bukan di hadapan manusia aja, tetapi di hadapan Tuhan. Yusuf itu berintegritas. Dia bertanggung jawab, dia jujur, dia orang yang rajin, dia mengerjakan semua apa yang diberikan di dalam kehidupannya, apa yang dipercayakan di dalam kehidupannya, dia kerjakan dengan baik. Ya, bahkan bukan cuma baik, ya, dia mendapatkan sebuah pujian yang luar biasa dari tuannya, yaitu Tuan Potifar di sana. Bahkan Tuan Potifar ini senang banget dengan kehidupan Yusuf. Bahkan bukan cuma senang, tetapi mempercayakan lebih besar. Ya. Yusuf di rumah Tuan Potifar ini adalah orang kedua, ya, yang dia bisa melakukan banyak hal, dia bisa mengerjakan banyak hal, bahkan dia bisa menikmati, ya, semua berkat-berkat yang ada di dalam rumah Tuan Potifar. Kecuali satu, ya, itu adalah prinsip daripada Yusuf, yaitu apa? Dia tidak bisa duduk setara atau dia tidak bisa memiliki yaitu keluarga daripada Tuan Potifar. Yusuf tahu itu, tanpa diberitahu dia berpegang teguh itu. Mari kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi ayat yang ke-8 berkata, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kuasaku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Lihatlah integritas daripada Yusuf. Yusuf itu langsung menolak. Bahkan dia mengatakan dengan sebuah statement yang cukup keras sebetulnya. Statement yang yang seharusnya istri daripada Tuan Potifar itu mendengarkan dan memperhatikan bahwa Yusuf ini adalah orang yang memiliki integritas. Dia katakan begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan? Apalagi bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf berkata dengan tegas, aku tidak mungkin melakukan kejahatan terhadap tuanku yang sudah memberikan segala sesuatu. Apalagi terhadap Tuhan, aku tidak mau berdosa. Kenapa?
karena Tuhanlah yang menyertai kehidupannya. Kalau kita mau melihat penyertaan Tuhan disertai hidup kita dari hari demi hari, bukan cuma kita membangun dari sisi rohani kita, tetapi kita juga perlu membangun dari sisi kehidupan kita. Integritas hari-hari ini itu sangat dibutuhkan. Di dalam dunia pekerjaan, di dalam membangun keluarga pun kita harus memiliki integritas. Dan Tuhan pandang itu. Integritas daripada seorang Yusuf, Tuhan betul-betul memandangnya. Dan Tuhan betul-betul menghargainya. Kalau kita bisa berintegritas, kita bisa bertanggung jawab, kita bisa menjaga segala kepercayaan yang diberikan oleh orang lain di dalam kehidupan kita, bahkan oleh Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyertai. Bahkan bukan cuma menyertai, kalau tadi Tuhan menyertai dan membuat berhasil, kalau integritas yang dilakukan oleh Yusuf, maka kita akan melihat selain Tuhan menyertai, yaitu apa? Kejadian 39 ayat yang ke-21 berkata begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sekali lagi Tuhan menyertai Yusuf, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ya. Jadi ketika Yusuf menolak dan Yusuf difitnah, Yusuf dimasukkan di dalam penjara. Dan di dalam penjara itu Tuhan bukan cuma buat berhasil, Yusuf itu berhasil dimanapun, apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Tapi Tuhan tambahkan sebuah penyertaan, sebuah berkat, yaitu apa? Melimpahkan kasih setianya. Makanya tidak kaget kalau Yusuf itu menjalani 13 tahun kesendiriannya, sebuah proses dalam hidupnya. Dia tidak pernah sendirian. Dia tidak pernah merasa lonely, dia tidak pernah merasa ditinggalkan. Saya bisa tahu karena Tuhan melimpahkan kasih setianya. Dia tidak pernah kekurangan kasih, walaupun dia ditinggalkan oleh keluarganya. Karena Tuhan sendiri menjadi Bapa atas kehidupannya. Integritas itu penting di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, belajarlah untuk sabar dan setia di dalam waktu Tuhan. Ya. Perlu kita sabar karena kita tidak tahu kapan waktunya. Bahkan Yesus pun berkata ketika murid-muridnya bertanya tentang waktu itu hanya Bapa yang tahu. Tapi sebetulnya kalau Tuhan sudah sertai kita, janganlah kita khawatir. Ya, kapan waktunya itu Tuhan mau memberkati kita. Nikmati saja penyertaan Tuhan. Karena di dalam penyertaan Tuhan itu, sebetulnya Tuhan lagi mengerjakan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Yusuf belajar sabar. Sebetulnya Yusuf juga nggak sabar sih. Ya, saya tuliskan begini. Sebetulnya ada tantangan dari kesabaran dan kesetiaan ketika kita lagi menunggu waktu Tuhan. Apa itu? Ya, ketika kita ini di dalam keadaan tidak bersalah. Ya, apalagi kita menerima hukuman karena perbuatan kita. Tapi kita tahu bahwa kita nggak salah. Sebenarnya kita memiliki hak. Untuk apa? Untuk meminta atau untuk menuntut pembelaan. Yusuf lakukan itu sih. Sebetulnya di dalam Kejadian 40 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Yusuf mencoba menerangkan situasinya. Bahkan keadaannya. Bahkan dia berani mengatakan. Dikatakan seperti ini ayat yang ke-15 saja saya baca. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ya. Itu tantangannya kesabaran sebetulnya. Tantangan kesetiaan kita ketika kita menunggu waktu. Tapi di dalam Yusuf menghadapi tantangan itu, dia cuma mengutarakannya. Tapi dia belajar untuk kembali, untuk sabar dan setia. Kesabaran dan kesetiaan Yusuf itu kurang lebih memakan waktu 2 tahun. Kalau kita nanti Bapak Ibu bisa baca ya di ayat-ayat di pasal berikutnya. Ya, karena Firaun mendapatkan mimpi setelah juru minum dan juru roti itu mendapatkan mimpi 2 tahun berselang. Ya, 2 tahun memang kalau kita baca itu cepat ya. Tapi kalau kita jalani mungkin berat dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang saya tangkap di sini adalah belajar untuk kita sabar dan setia.
Asalkan Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Asalkan kita itu tetap mengerjakan bagian kita, nggak lagi melihat ke belakang seperti bangsa Israel, nggak nuntut lagi yang di belakang. Kita rajin, kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita berintegritas, maka Tuhan akan sertai kita. Saya sangat yakin sekali, penyertaan Tuhan akan membuat kita berhasil. Kalaupun kita belum melihat keberhasilan, minimal kita akan merasakan kasih setia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Bagi kita, orang percaya, kasih setia Tuhan, karunia yang dilimpahkan Tuhan dalam hidup kita, itu melebihi daripada berkat-berkat dunia. Melebihi daripada keberhasilan. Karena kasih setia itulah yang membuat Yusuf bisa bertahan. Bahkan yang membuat Yusuf itu bisa diberkati. Bahkan dibawa di dalam promosi Tuhan. Saya yakin sekali bahwa setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mungkin di dalam keadaan yang sama seperti Yusuf. Ketika kita diingatkan kembali, ketika kita itu ditegur kembali oleh firman Tuhan, dan ketika kita sadar, kita mulai memperbaiki kehidupan kita. Tanggalkan masa lalu kita, tinggalkan masa lalu kita, baik itu yang buruk ataupun yang berhasil. Tapi mulai fokus mengerjakan apa yang ada yang Tuhan percayakan. Mulai bangun integritas kita di dalam kehidupan jasmani kita di dunia ini maupun di dalam kehidupan rohani kita. Dan belajar untuk kita tenang, sabar, dan setia. Saya yakin sekali Tuhan akan sertai. Tuhan akan gandeng tangan kita. Tuhan akan limpahkan kasih setianya di dalam hidup kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini? Kalau memang betul kita mengalami, kita berharap, kita meminta penyertaan Tuhan. Saya dapat sebuah rema, saya tergerak untuk berdoa sih. Buat setiap jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketika Anda mendengarkan ini, mungkin ada trauma-trauma yang di belakang. Mungkin ada kekecewaan-kekecewaan yang di belakang. Yang di tahun lalu. Yang mungkin sampai detik ini membuat kita ini lemah. Membuat kita ini sudah mulai kehilangan pengharapan. Membuat kita ini sekarang mulai tidak percaya lagi. Apakah mungkin Tuhan akan sertai hidup kita? Kalau Anda adalah orang itu, mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan itu cuma mau satu. Kita memandang Dia, melangkah bersama dengan Dia. Ketika hati kita benar, hidup kita benar, maka kita akan melihat tangan tuntunan Tuhan akan menggandeng kita dan menyertai kehidupan kita. Mari siapkan hati kita. Ya, kita mau sama-sama, kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang di dalam keadaan bertobat dan sadar di hadapan Dia. Mari kita menyembah Tuhan sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus.
genggamlah erat tanganku. Ku mau hidup dalam kebenaran tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Saya akan berdoa buat setiap jemaat yang ada trauma, ada kekecewaan dalam hidup. Mungkin ada sesuatu yang kita harapkan tetapi di luar ekspektasi kita. Bahkan itu menimbulkan luka-luka secara hati dan batin dalam hidup kita. Bahkan mungkin ada beberapa yang sudah mulai tidak percaya lagi. Apakah benar Tuhan akan menyertai hidupku? Apakah benar perkataan firman yang sering ku dengar seperti mimpi Yusuf mungkin itu akan terjadi? Dan mungkin kita berkata, sepertinya kayaknya gak mungkin itu terjadi. Tidak ada tanda-tanda bahwa kebenaran firman Tuhan yang kubaca, kurenungkan itu akan tergenapi. Saya mau katakan satu hal, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan setiap umatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab, bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa, tetapi akan menuntun setiap kehidupan kita untuk kita bisa hidup di dalam keselamatan yang kekal. Bahkan di dunia ini, Dia telah memberikan roh-Nya untuk menuntun kita, menyertai hidup kita. Pagi hari ini, kalau ada orang-orang yang mengalami apa yang seperti saya katakan, mari rendahkan hatimu, datang akui setiap kesalahanmu, mulai cek, kenapa kok Tuhan tidak bisa sertai hidupku? Mungkin kita masih melihat yang di belakang, mungkin kita kecewa dengan apa yang ada di tangan kita, mungkin kita setengah-setengah atau asal-asalan mengerjakan setiap tanggung jawab kita, atau kita masih abu-abu kompromi. Kita nggak mau berintegritas. Atau mungkin ada orang-orang yang tidak sabar, sehingga mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita adalah orang yang seperti itu, ubahlah, mulai kita berubah. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya bahwa Engkau Allah yang akan selalu menyertai hidup kami. Engkau Allah yang setia, firman-Mu berkata, kalaupun kami nggak setia, Engkau tetap setia. Kau tidak bisa mengingkari dirimu, Tuhan. Kau tidak akan pernah menyangkal dirimu, Kau Allah yang setia. Tuhan, basuh setiap jemaat-Mu, ampuni setiap dosa mereka yang mereka mengakui. Dan ketika mereka berkata, Tuhan, aku mau melangkah, aku mau mengerjakan, aku mau dengan sukacita mengerjakan bagianku, dan aku mau hidup benar di hadapan-Mu. Tuntun dengan tongkat kebenaran-Mu, Tuhan, yaitu firman-Mu. Dan aku mau belajar sabar. Hamba-Mu berdoa, biarkan seperti Yusuf Engkau sertai, Engkau buat berhasil. Tapi satu Tuhan, biarkan kasih karunia-Mu berlimpah atas kehidupan mereka. Kekuatan-Mu Tuhan yang akan menuntut hidup mereka. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka. Apapun yang hari ini mereka harapkan, mereka akan melihat sebuah titik terang yang akan menuntun mereka di dalam pengharapan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, tuntunan-Mu
Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu. Kami percaya ketika kami menyaksikan dan mendengar, Tuhan, pada pagi hari ini, doa pagi ini, kami telah merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan, dan mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami mau berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Maka Engkau akan menyertai setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap orang-orang percaya yang menyaksikan Tuhan acara ini. Mereka akan merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa. Kau memberkati Tuhan, setiap jemaat yang menyaksikan doa pagi ini Tuhan, dengan berkat kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan, penyertaan-Mu yang akan menuntun setiap kehidupan mereka. Bahkan berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu berlimpah, sehingga apa yang mereka harapkan, mereka akan menemukan Tuhan. Seperti Abraham yang mendapatkan janji itu, dan janji itu digenapi Tuhan, karena Engkau Allah yang setia penepat janji dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Sampai jumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.